Di sini saya masih ingat betul ketika Jokowi masih berada di barisan PDI Perjuangan. Kasus Harun Masiku inilah yang selalu menjadi isu untuk menyudutkan Presiden Jokowi, yaitu dari para pendukung Prabowo. Para loyalis Prabowo semua menghujat Jokowi lantaran dianggap telah menutup-nutupi atau bahkan yang lebih sadis, Jokowi dianggap juga ikut berperan menyembunyikan mantan kader Demokrat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum juga menangkap Harun Masiku yang buron selama 4 tahun. KPK meminta publik memberitahu pihaknya jika mengetahui posisi Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut telah mengetahui keberadaan Harun Masiku dan akan segera menangkapnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Harun Masiku bisa ditangkap dalam 1 pekan ke depan. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh penyidik merupakan bagian dari upaya pencarian Harun Masiku. Sebab pimpinan KPK telah menginstruksikan agar pencarian terhadap Harun Masiku harus terus dilakukan. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kasus Harun Masiku. Masih ingat tidak dengan kasus ini? Pasti kalian akan penasaran kenapa kasus ini kembali mencuat setelah beberapa tahun berlalu. Yuk, mari kita kupas tuntas perkembangan terbaru kasus ini. Saat ini, kasus Harun Masiku pun kembali mencuat, yaitu setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK, yaitu pada 10 Juni 2024 kemarin. Kita ketahui, Harun Masiku ini telah menjadi buron sejak tahun 2020, yaitu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meski 3 orang lainnya di dalam kasus ini sudah dihukum, tapi realitanya Harun Masiku ini masihlah berstatus buron hingga saat ini. Awal mula kasus ini adalah yaitu ketika terjadi pemilihan caleg di tahun 2019 yang silam, tepatnya di Dapil Sumatera Selatan. Dan Harun Masiku ini sebenarnya adalah kader baru di PDI Perjuangan. Awalnya dia adalah kader Partai Demokrat. Bahkan di tahun 2009 dirinya pernah menjadi tim sukses dari SBY dan pernah mencalonkan diri sebagai bacalek untuk Partai Demokrat pada tahun 2014. Tapi sayangnya, kala itu dirinya pun kalah suara, yang akhirnya menyebabkan dirinya tidak terpilih. Dan baru pada tahun 2019, dia bergabung dengan PDI Perjuangan untuk maju menjadi caleg pada Dapil Sumatera Utara. Dan dengan bermodal uang 1,5 miliar, Harun Masiku pun berupaya untuk menyuap KPK. Awal mula kejadian perkaranya ini adalah bermula pada pemilihan caleg tahun 2019. Harun Masiku yang merupakan kader baru di PDI Perjuangan. Di dapil tersebut, Harun Masiku hanya memperoleh 5.876 suara dan menempati posisi kelima. Tapi sayangnya, Nazaruddin Kemas yang juga merupakan kader PDI Perjuangan terpilih pada dapil tersebut meninggal dunia kala itu. Dan bila kita mengacu pada aturan KPU, mengacu pada aturan tersebut, pengganti Nazaruddin adalah Rizky Aprilia yang juga sama-sama dari PDI Perjuangan. Berawal dari sinilah kasus suap ini pun terjadi. Dengan modal 1,5 miliar rupiah, Harun Masiku pun berupaya untuk menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yaitu dengan memberikan pelicin sebesar 850 juta rupiah agar KPU bisa menetapkan dirinya sebagai pemenang pilkada. Tapi sayangnya, walaupun sudah disuap dengan uang pribadinya, KPU pun tetap tidak mengubah keputusannya karena KPK sudah mengendus aksi suap menyuap tersebut. Dan atas tindakannya tersebut, lalu KPK menangkap Wahyu Setiawan pada Januari 2020. Akan tetapi Harun Masiku pun belum berhasil ditangkap hingga hari ini. Bahkan KPK sampai bekerja sama dengan Interpol dalam perburuan buronan Harun Masiku ini. Di sini saya masih ingat betul
ketika Jokowi masih berada di barisan PDI Perjuangan. Kasus Harun Masiku inilah yang selalu menjadi isu untuk menyudutkan Presiden Jokowi, yaitu dari para pendukung Prabowo. Para loyalis Prabowo semua menghujat Jokowi lantaran dianggap telah menutup-nutupi atau bahkan yang lebih sadis, Jokowi dianggap juga ikut berperan menyembunyikan mantan kader Demokrat ini. Kasus Harun Masiku inilah yang menjadi isu bulian buat Jokowi di banyak media sosial. Dan memang faktanya, kasus Harun Masiku ini seolah tenggelam begitu saja. Dan saat ini, setelah Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap partainya sendiri, partai yang telah membesarkan namanya, juga berpihak pada orang-orang yang dulu hampir setiap hari menghujatnya, KPK pun menggulirkan kembali kasus ini. Dan yang menjadi sasaran pertama adalah Hasto Kristianto, salah satu elit kader PDI Perjuangan yang dianggap pernah punya hubungan dekat dengan Harun Masiku dan dianggap tahu bagaimana peristiwa penyuapan itu terjadi. Apalagi memang akhir-akhir ini Hasto ini dinilai publik juga terlalu overvokal dalam mengkritik Jokowi berserta keluarganya, serta banyak mengkritik kebijakannya. Bahkan untuk memecahkan kasus ini, KPK pun sampai menyita tas, buku tabungan, serta ponsel dari Hasto. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam, dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Di sini banyak publik menilai KPK seolah sedang mengintimidasi Hasto karena terlalu kritis ke pemerintah. Apalagi menurut pernyataan Hasto, dirinya ditinggalkan di ruangan yang ber-AC yang dingin selama 4 jam. Yang menurut keterangan Hasto, dari total 4 jam dirinya berada di ruangan tersebut, hanya sekitar 1,5 jam dirinya disidik dan dimintai keterangan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, saat ini Hasto berstatus sebagai saksi dan bukanlah sebagai terdakwa. Jadi bila merujuk pada hukum yang berlaku, KPK pun sebenarnya tidak boleh menyita properti dengan seenaknya sendiri. Di sini pun Hasto merasa dirinya seolah-olah dianggap sebagai tersangka dan diintimidasi dengan perlakuan KPK tersebut. Kritik tajam dari masyarakat pun mulai banyak bertebaran di media sosial. Di sini, masyarakat mulai bertanya-tanya, ada apa gerangan sampai kasus yang sudah lama mati suri ini dibangkitkan kembali oleh KPK? Dan kenapa tidak ada lagi hujatan dari para pendukung Prabowo ke Jokowi atas kasus suap Harun Masiku ini? Bila menurut kacamata saya, di sini Harun Masiku ini memang pantas ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Walaupun secara ekonomi Harun Masiku tidak merugikan negara karena suap yang dilakukan atas ambisinya tersebut memakai uang pribadinya. Akan tetapi, dirinya yang merupakan kader baru di PDI Perjuangan sudah mencoreng nama baik PDI Perjuangan dan telah menjadi bahan bulian untuk Jokowi dari para pendukung Prabowo. Walaupun saat ini mereka sudah menjilatnya kembali. Namun dalam kasus ini, kita juga perlu melihat bagaimana penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada motif lain di balik pengusutan kembali kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.